kejadian di tahun 2008, ada satu keluarga, yaitu keluarganya Pak Ilyas sama Bu Imah. Pak Ilyas sama Bu Imah ini punya 4 orang anak. Anak pertama cowok, dia udah nikah, tinggalnya di luar kota. Jadi yang tinggal sama Pak Ilyas dan Bu Imah ini, cuma 3 anaknya. Anaknya yang kedua cowok, namanya Raja, dia udah kuliah. Terus, anaknya yang ketiga, cewek, namanya Aisyah, masih SMA, dan anak mereka yang terakhir cewek, namanya Linda, ini masih kecil banget, masih SD. Pak Ilyas sama Bu Imah ini, mereka sama-sama kerja, jadi setelah emang jabatan udah cukup tinggi, rezeki mereka naik, dan setelah dihitung-hitung, mereka bisalah beli rumah di pinggiran selatan Jakarta, di Cinere tepatnya. Saat mereka beli rumah itu, mereka langsung membangun rumahnya yang gak sampai setahun. Luasnya tuh tanahnya 600 meter, jadi luas banget, halamannya masih luas. Jadi dengan duit emang mereka lumayan banyak. Mereka banyak mau ngehias rumah mereka ini. Jadi di taman belakang dibikin ayunan buat anaknya. Terus mereka beli barang-barang bagus, dan segala macamnya. Dan rumah yang mereka beli ini, emang rumah 2 tingkat. Jadi ada 3 kamar di atas, ada 1 kamar di bawah. Kamar utama, itu buat Pak Ilyas sama Bu Imah, karena mereka berdua kerja. Mereka ambillah 1 asisten rumah tangga yang pulang pergi. Warga sana juga lagi nyari kerja, ditawarin, ya udahlah, bantu-bantu akhirnya. Mulailah mereka pindah hari, karena Pak Ilyas juga orangnya cukup berbau. Begitu dia udah pindah, dia ngobrol sama warga sekitar, ngadain pengajian syukuran, dan aman banget lah pokoknya semuanya. Tapi 2 minggu kemudian, mulai nih kejadian aneh di rumah ini. Kejadian yang pertama, yang ngalamin ini Raja, anaknya yang kedua Praja balik kuliah malam, habis naruh motor di garasi, dia masuk ke dalam rumah itu posisinya jam 1 malam. Semua orang di rumah udah pada tidur. Raja ke dapur, dia mau lihat makanan ada atau enggak. Terus dia ke meja makan, tudung dia buka, ada tuh makanan, makanlah dulu dia di meja makan tuh sendirian, aman-aman aja. Saat Raja lagi ngambil minuman di kulkas, dia buka kulkas, tiba-tiba Raja nyium ada bau tikus mati gitu. Dia nyoba buat ngecek, kayak ngendus-ngendus ke dalam kulkas, tapi dia ngeliat nggak ada makanan atau minuman yang aneh-aneh. Bungkusan makanan kayak yang kira-kira jadi bau nggak enak tuh nggak ada. Nggak lama dari situ, pas si Raja ini masih ngadep ke arah si kulkasnya, dari belakangnya Raja, dia tuh ngedengar ada suara-suara cowok seperti orang sesek nafas. Pas Raja nengok ke belakang, persis di belakang dia, ada pocong. Tapi muka pocong ini penuh banget sama tanah. Dan mukanya nggak kelihatan sama sekali, bener-bener ketutupan sama tanah, dan kain kafan si pocong ini tuh lusuh banget, penuh sama tanah. Di situ Raja kaget banget, dia ngelempar gelas yang dia udah ambil. Setelah minum tadi, dia langsung lari ke kamarnya ke atas, langsung kunci pintu. Itu hari Jumat malam, Sabtu siangnya, mereka makan bareng. Ditanya sama ibunya, kenapa kok tadi malam berisik banget? Nah si Raja ini nyakunya, nggak apa-apa Mai, aku abis nonton film horor, makanya parno tadi malam. Nah di situ tuh Raja nggak mau memperpanjang masalah. Tapi kejadian berikutnya, itu di hari Senin besoknya. Kali ini anaknya yang ketiga, bernama Aisyah. Gara-gara hari Senin itu tiba-tiba dia sakit demam. Akhirnya dia di rumah sendirian. Dia bangun siang, orang-orang udah pada nggak ada tuh. Ibu bapaknya kerja, abangnya kuliah, adiknya juga sekolah. Di siang hari Senin itu, Aisyah ini turun ke bawah dari kamarnya. Dia lihat ada mbaknya, minta makan, lalu disiapin sama mbaknya. Aisyah bilang dia mau nonton film dulu, di ruang tengah. Saat sore hari, badannya Aisyah ini, yang tadinya demam, udah rada-rada turun, udah enakanlah badannya. Dan di sore itu posisinya ibunya tuh udah ada di rumah, dan mbaknya udah pulang. Jadi di situ cuma ada Aisyah, ibunya, sama adiknya yang paling kecil. Lalu Aisyah mandi, karena badannya udah rada enakan. Karena air panas rumahnya tuh lagi rusak, dia mandi di bawah, bukan di kamarnya dia, jadi kayak kamar mandi tamu. Dan di situ pakai bak mandi, bukan pakai kayak shower. Setelah dimasakin air panas sama ibunya, ditaruh, mandilah Aisyah sendiri. Si Aisyah mandi seperti biasa, dan udah setelah sabunan, cuci muka. Saat meremkan mukanya gak bisa ngeliat apa-apa. Pas dia ngarahin gayungnya, mau niduk air dari dalam bak itu kayak bunyi suara buk gitu.
Jadi kayak gayungnya kena sesuatu, soalnya dia mau nyidup air, saat dia ambil airnya, diguyur ke mukanya, disiram, pas dia udah melek. Ternyata di dalam bak mandi itu, ada pocong juga, saat Aisyah teriak. Kedengeran tuh sama ibunya dari luar, ibunya lari ke dalam kamar mandi, ditanya, kenapa? Terus Aisyah ini udah bener-bener kaget dan shock banget. Ada hantu mah, dia nunjuk ke bak mandi. Tapi ibunya melihat tidak ada apa-apa dan di situ Aisyah juga ngelihatnya itu isinya air doang, udah hilang si sosok ini. Ibunya nanya, kamu lihat apa emang? Itu mah ada pocong. Ibunya deg-degan juga dong, dengar anaknya ngomong kayak gitu. Jadi disuruh sama ibunya selesai mandinya cepat, ditemeninlah sama ibunya. Selesai mandi, Aisyah disuruh pakai baju, beres-beres, langsung disuruh tidur aja, dikasih obat sama ibunya. Karena ibunya juga gak mau memperpanjang masalah itu. Jadi kejadian itu, selama seminggu ke depan, gak ada lagi tuh kejadian-kejadian aneh, sampai di minggu depannya. Kondisinya di sini Aisyah udah sehat, udah mulai bisa masuk sekolah, dan sore hari, setelah Aisyah ini pulang sekolah, sekitar jam 3 atau 4 sore, Aisyah ke dapur, buat ngambil minum. Dari dapur ini kelihatan ke halaman belakang, kayak halaman belakang yang luas, yang ada ayunan di belakangnya. Di situ Aisyah ngelihat adiknya si Linda itu lagi main ayunan. Nah saat dia nengok ke arah belakang itu, sekilas dia ngelihat kok di belakang adiknya ada putih-putih. Adiknya Aisyah ini duduk di ayunan, dan dipangku sama sesuatu. Nah saat itu, dia hanya ngelihat sekelebat, saat dia tegasin lagi ngelihat ke belakang. Di situ Aisyah ngelihat dari jauh, kalau adiknya ini main ayunan dipangku sama pocong. Wah, Aisyah langsung teriak di situ. Dia minta tolong, untung mbaknya masih ada di situ, dan mbaknya langsung lari kamar belakang. Bener-bener adiknya langsung ditarik masuk ke dalam. Dan malamnya Bu Imah ini cerita ke Pak Ilyas, suaminya. Dia dikasih taulah, kalau tadi sore dia diceritain sama mbaknya, sama Aisyah juga, kejadian apa tadi sore. Dan dari situ akhirnya Raja juga ngaku, dia ngeliat apa yang minggu lalu dia lihat, karena buat itu udah 3 kali. Tapi dari cerita itu, Pak Ilyas tuh gak ngegubris sama sekali, dia malah bilang, ah kalian rumah sendiri, masih takut, katanya bapaknya gitu, malamnya. Pak Ilyas ini minta dimasakin mie sama istrinya, dibikinin lah tuh mie sama istrinya. Di dapur ada Pak Ilyas sama Bu Imah, di tengah-tengah si Bu Imah ini lagi masak, dia tuh ngedenger ada suara orang jalan, seperti ada sesuatu yang ngetuk ke jendela. Bu Imah bilang ke Pak Ilyas, Pak, itu suara apaan? Berisik banget, Pak Ilyas jawab, ah gak tahu gak dengar. Gara-gara Pak Ilyas ini pakai headset sebelah sambil main HP. Tapi Bu Imah dengar suara duk tuh makin kencang, terus dia nengok ke arah jendela yang ada di belakang dia. Jendela itu mengarah ke halaman belakang. Dan di situ Bu Imah ngeliat ada pocong. Matanya satu ditutupin kapas, yang sebelahnya lagi, matanya tuh udah kayak mau lepas, masih ngegantung di muka, dan melayang-layang jendela. Di situ Bu Imah teriak-teriak. Dia bilang, astaga Pak. Terus Pak Ilyas ini nengok ke belakang, tapi dia gak ngeliat apa-apa di situ. Akhirnya si Bu Imah udah takut, dia udah masuk kamar sendiri. Pak Ilyas tuh makan sendirian di meja makan itu, kayak dia masih gak percaya sama keluarganya sendiri. Padahal yang udah ngeliat kan udah 4 orang. Nah tapi besoknya, Pak Ilyas ini langsung percaya, gara-gara di besok malamnya itu, habis Pak Ilyas pulang kantor, dia parkirin mobilnya. Terus setelah dia parkirin mobilnya, pas banget dia berhenti, itu ada bunyi di atas mobilnya dia gak mikir apa-apa, kayak takutnya ada barang jatuh dari kamar atas, dari kamar anaknya gitu kan, dia tahu kucing, atau musang takut jatuh gitu ke atas mobilnya. Saat itu dia keluar mobil. Pas lagi posisi dia udah buka pintu itu, ternyata barang yang jatuh ke atas mobilnya tuh pelan-pelan turun gitu ke bagian kaca depan mobilnya dia. Dan itu, ternyata pocong yang turun dari atas mobilnya, mukanya hitam, udah borokan. Dan akhirnya malam itu percaya juga tuh Pak Ilyas, ternyata emang rumah, dia ada sesuatu yang aneh. Langsunglah, dia masuk ke dalam rumah, dia bilang, wah di rumah ini, ada yang gak beres, dan Bu Imah setelah itu langsung nelpon anaknya yang di luar kota, anak pertamanya. Karena Bu Imah ini pernah tahu kalau misalkan anak pertamanya tuh punya teman orang pintar. Besokannya si teman anak pertamanya langsung datang ke rumahnya mereka.
Kita sebut aja nama temannya ini Farhan. Dia kayak orang pinter cuman umurnya masih 30-an. Di hari itu si Farhan ini lagi ngecek rumahnya. Terus malamnya dia wilitan. Dia kayak dua-dua gitu di rumahnya. Nah dia ngewilitan itu di halaman belakang rumahnya. Dia bilang, jangan ada yang ke halaman belakang ya. Pokoknya apapun yang terjadi dim aja di rumah. Gak usah ikutin saya. Malam itu sekitar jam 10-an malam. Keluarganya Pak Ilyas udah pada tidur di kamar masing-masing. Tapi si Raja, anaknya dia yang kedua, itu tuh ngintip dari dapur. Dia ngintip ke halaman belakang buat ngeliat si Farhan ini ngapain aja. Dan di situ Raja ngeliat si Farhan ini lagi duduk sila di tengah-tengah halaman belakang itu. Tapi di sekelilingnya Farhan itu ada 8 pocong tiduran. Ada rebahan di sekelilingnya dia. Di situ tuh Farhan kayak komunikasi gitu sama si makhluk-makhluk ini. Dan besok paginya dikasih tahu apa yang terjadi. Dan dia nyuruh buat Pak Ilyas nyari tukang gali tanah. Dan dia butuh ustadz buat ngedoain rumah ini. Pak Ilyas nanya, kenapa kok bisa rumahnya sampai kayak gini? Ternyata kata Farhan, dulunya rumah ini makam sekeluarga. Dan udah belasan makam yang ditaruh di situ. Makamnya udah pada dipindahin. Tapi ternyata belum semua bagian-bagian tubuhnya pindah. Belum rapi, masih ada tulang-tulangnya. Tali pocongnya masih ketinggalan di sana, kata si Farhan gitu. Makanya sisa kayak dari belasan, ya ada 8 mungkin yang belum pindah seutuhnya. Marahlah Pak Ilyas gara-gara itu, karena dia gak tahu masalah ini. Ditelepon orang yang dulunya punya rumah ini, yang ngejual ke dia. Ternyata orang yang bangun rumah di situ, yang jual ke Pak Ilyas juga kena sama kayak hal ini, makanya dijual rumahnya. Dan ternyata pemilik tanah sebelumnya, sebelum si orang ini, itu belum gak bisa dihubungin lagi. Jadi ya emang rumah ini bekas makam yang belum dipindahin secara sempurna. Jadi langsung ditiban rumah baru. Masalahnya adalah, karena ya mungkin orang yang sebelumnya udah bener-bener gak punya duit, atau gimana. Ternyata tanahnya dijual, tapi dia udah mencoba untuk pindahin makamnya, tapi gak bener pindahinnya. Setelah dipanggil ustadz untuk mendoakan, dan halaman belakang rumahnya dibongkar lalu dipindahkan di tempatnya. Satu keluarga itu udah gak pernah diganggu sama pocong tersebut.